Alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan waktu, dan juga nih Bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini untuk mendengarkan pemaparan dari kami. Nah, perkenalkan dulu, saya Apoteker Sri Wahyuni Empang. Kalau nanti jumpa di jalan, panggil saja Ayu ya Pak ya. Bu Ayu boleh. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait pencegahan komplikasi hipertensi. Nah, kalau seandainya nih, saya tanya ke bapak-bapak, sebelumnya sudah pernah ngecek tensi belum? Sudah ya Pak ya, pasti sudah pernah nih. Kalau sudah pernah pergi ke rumah sakit, pasti pernah dicek tensinya. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan apa sih sebenarnya hipertensi itu, mungkin untuk lebih jelas lagi gitu ya Pak ya. Dan kalau seandainya kita mengidap hipertensi, apa sih yang akan terjadi dengan tubuh kita? Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih besar dari 140. Ini ya Pak ya, besar sama dengan 140, dan diastolik besar sama dengan 90. Kalau sistolik ini adalah tekanan darah pada saat jantung memompa. Coba pegang dulu dadanya. Nah, terasa ya, terasa detaknya ya Pak. Pada saat jantung memompa, itu adalah tekanan darah sistolik. Kalau seandainya besar dari 140 dan diastoliknya besar dari 90, besar sama dengan 90, itulah yang dikatakan hipertensi. Nah, ternyata hipertensi ini ada julukannya nih Pak. Apa julukannya? Silent killer. Kalau bahasa kitanya, ya pelan-pelan dapat membuat kita meninggal. Artinya dia secara diam-diam bisa membunuh kita. Nah, kenapa kok bisa sih hipertensi dapat secara diam-diam membunuh kita? Nah, apa yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita mengalami hipertensi? Nah, itulah akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini hanya sekilas ya Pak ya. Hipertensi ada yang diketahui penyebabnya, ada yang esensial tidak diketahui. Kalau yang sekunder itu dia ada penyebabnya. Inilah penyebabnya ya Bapak-bapak ya. Nah, untuk penggolongannya, ini adalah penggolongannya. Jadi nanti kan mau nggak Bapak-bapak ukur tekanan darah gratis kita di sini? Nah, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi nanti coba Bapak ingat nanti penjelasannya terkait tekanan darah ini. Kalau seandainya nih sistoliknya dari 120 sampai 139, nah ini kita harus udah waspada nih Pak. Tapi biasanya di atas 130 sampai 139 kita harus udah waspada. Waspada gimana? Kita harus menjaga pola makan, gaya hidup, nanti akan ada di penjelasan berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan hipertensi tingkat 1? Nah, hipertensi tingkat 1, dia sistoliknya atau tekanan darah pada saat jantung memompa itu adalah 140 sampai 159. Kalau seandainya hipertensinya udah tingkat 2, ini sudah besar dari 160. Oke. Nah, tadi kan dikatakan hipertensi silent killer, ya Pak ya, tanpa ada gejala tiba-tiba dia menyebabkan komplikasi. Nah, sebelumnya ada juga yang merasakan gejala, tapi nggak banyak orang Pak. Apa gejalanya? Sakit kepala, pusing, jantung berdebar ya, gelisah, penglihatan kabur dan mudah lelah. Bapak ada merasakan gejala ini nggak? Ada. Nah, cuman kita apakah penglihatan kaburnya karena hipertensi kah gitu ya Pak? Jangan-jangan penglihatan kaburnya kan ada lempakan ini Pak. Kan ada juga gitu ya Pak ya, kalau udah kelaparan, kalau kita udah lapar, telat makan, jadi
dan gelisah gitu ya kan. Rupanya kita anggapnya karena hipertensi, rupanya karena belum makan. Iya mungkin itu ya Pak ya, mungkin karena belum gajian gitu ya. Iya, kita lihat untuk selanjutnya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang membuat kita mengalami hipertensi? Apa aja sih yang bisa mendukung penyebabnya? Nah, yang pertama adalah kegemukan, yaitu berat badan berlebih ya Pak ya. Bukan ini wagi. Iya, jadi kita harus waspada ya Bapak-bapak ya. Kalau seandainya memiliki berat badan yang lebih dari yang seharusnya, nah kita harus waspada nih. Kemudian apa lagi nih? Merokok. Nah tadi Bapak ada yang menjawab masih nggak lelah atau gelisah kalau belum merokok gitu ya Pak ya. Mungkin nanti ini bisa dikurangi ya Pak ya. Mungkin boleh merokok, tapi kita kurangi sedikit demi sedikit. Nah kita lihat nanti cek tekanan darah Bapak ya. Semoga normal ya Pak ya. Nah kemudian kurang aktivitas. Ada yang olahraga, suka olahraga nggak Pak di sini? Nggak ada ya Pak. Jarang. Siang olahraga pagi gimana Pak? Jarang ya Pak ya. Kami sini Jarang ya Pak. Semoga nanti setelah ini bisa olahraga ya Pak ya. Dan kemudian suka makan yang berlemak nih, yang bakso, miso ayam ya Pak ya. Santan. Kemudian garamnya berlebih. Kalau seandainya nih Pak, kalau kita udah terkena hipertensi, jumlah garam yang boleh kita makan dalam sehari itu hanya 2,4 gram. Kalau seandainya kita takar pakai sendok teh, tahu ya Pak ya, kebayang sendok teh, itu hanya sepertiga sendok teh Pak. Kita boleh makan garam dalam sehari. Nah kira-kira Bapak kalau di rumah nih, kalau ibunya masak nasi goreng, saya ya Pak kalau di rumah kalau masak nasi goreng, itu pasti saya kurangi garamnya. Kadang yang sepertiga sendok teh itu kadang belum berasa untuk 2 porsi. Nah kadang ya suami komplain kok nggak berasa ini gitu ya kan Pak. Nah itu baru sekali makan, apalagi kalau 2 kali makan, 3 kali makan ya Pak ya, belum lagi kerupuknya, gorengannya. Nah kemudian mengkonsumsi alkohol dan kemudian juga stres nih Pak. Stres juga menyebabkan hipertensi. Nah bagaimana pencegahannya? Yaitu mengurangi konsumsi garam. Kalau bisa nih Pak, kalau yang belum hipertensi jangan lewat dari 1 sendok teh. Kalau sudah hipertensi, sepertiga sendok teh. Nah lalu melakukan olahraga, kemudian jangan ngerokok, gitu ya Pak ya. Kemudian makan yang seimbang. Suka sayur nggak Pak? Suka. Alhamdulillah diimbangi ya Pak ya. Dan kemudian menurunkan berat badan dan kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Nah ini juga nih, kurangi makan gula juga ya Pak ya. Dan kemudian garam sama dengan yang tadi. Nah mengapa hipertensi bisa berbahaya? Tadi kan kita bahas komplikasi ya Pak ya, silent killer. Nah ternyata nih Pak, kalau kita tidak merasakan gejala, biasanya kita kalau nggak sakit nggak biasa aja ya Pak ya. Kalau nggak sakit kepala, kalau masih bisa ke kantor, masih bisa beraktivitas, nah kita santai aja, tetap beraktivitas. Rupanya tensi kita tinggi. Nah inilah yang akan terjadi ketika kita tidak sadar bahwa kita mengalami hipertensi, maka mata kita akan rusak. Tekanan darah kan tinggi ya Pak ya. Nah kemudian pembuluh darah itu kecil, sama kayak pipa Pak. Kalau seandainya tekanan airnya tinggi, bisa nggak jebol pipanya Pak? Sama dengan ini. Jadi kalau seandainya tekanan darah kita tinggi, bisa jebol nih Pak pembuluh darah di mata, ini bisa menyebabkan kebutaan. Kalau seandainya pembuluh darah di jantung yang rusak, penyakit jantung. Makanya kalau seandainya ada tiba-tiba jatuh serangan jantung, bisa curiga kita itu karena hipertensi. Dan kemudian kalau seandainya yang diganggunya atau yang dirusaknya saraf yang di otak, tiba-tiba stroke, nah ini juga karena hipertensi nih Pak.
Dan kemudian ginjal, di ginjal kan ada juga penyari ya Pak ya, juga ada saraf-saraf kecil. Kalau seandainya hipertensi bisa juga dirusak nih Pak. Tiba-tiba ada itu Pak, saya lihat ini kejadian nyata Pak, umurnya masih 29. Tiba-tiba dia merasakan gejala, ngecek ke dokter, rupanya udah stadium 4 Pak ginjalnya, dan artinya dia harus cuci darah, padahal sebelumnya nggak ada gejala loh Pak. Nah, kemudian apa? Penyakit pembuluh darah tepi. Ini kalau saraf-saraf tepi kita ya Pak ya yang rusak ya. Nah, ini sama ya Pak yang tadi. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Nah, nanti kita ukur tekanan darahnya ya Pak ya. Dan kemudian harus secara teratur kontrolnya. Kalau seandainya sudah nanti tinggi, nah ini kita harus minum obat. Tapi minum obatnya kita ubah dulu gaya hidup kita. Kalau seandainya masih di bawah 140 ya Pak ya, kita ubah dulu gaya hidup kita. Kurangi rokok, kurangi garam, banyak minum air, olahraga. Nah, sebulan berikutnya kita ukur lagi. Kalau seandainya nih tekanan darahnya tinggi pada hari ini, kita ukur nanti ya Pak ya. Kita coba dulu, Bapak coba ubah gaya hidupnya yang seminggu ini paling lama sebulan, kemudian datang ya Pak ya ke puskesmas, ngecek lagi apakah masih tinggi atau enggak. Kalau masih tinggi, ya udah Pak, nggak apa-apa, minum obat aja. Kan cuma sekali sehari ya kan Pak. Daripada bapak-bapak nggak minum obat, nanti terjadi yang tadi Pak, gagal ginjal, gagal jantung, stroke, kebutaan ya Pak ya, rabun matanya. Nah, tapi ada nih yang bilang, Bu, kalau seandainya saya minum obat tiap hari nanti ginjal saya rusak Bu. Kan ada yang bilangnya gitu ya Pak. Justru kalau nggak minum obat, ginjalnya akan lebih cepat rusak. Begitu, nanti kan bapak-bapak kalau minum obat kan kontrol. Kalau seandainya ada gejala ke ginjal, nanti kita ganti, pasti diganti itu obatnya mana yang lebih aman lagi, begitu. Nah, begini. Jadi kita nanti akan ukur tekanan darah, dia akan dikatakan normal kalau dia di bawah 140/90. Kalau seandainya sudah di atas 140, ini nanti waspada ya Pak ya, hipertensi tingkat 1. Kalau seandainya masih 139, 130 sampai 139 itu nanti harus sudah waspada. Oke. Mungkin sekian ya Pak ya dari saya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi dengan ukur tekanan darah ya Pak ya. Atau boleh nanti ketika ibu lain yang presentasi kita sembari ukur tekanan darah begitu, atau selesai yang kelanjutan di sana selesai aja ya Pak ya. Mungkin sekian untuk hari ini ya Pak ya dari sayanya. Dari saya untuk penjelasannya, mungkin nanti nanya-nanya boleh ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.